Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, karena dengan berkah limpahan taufik serta hidayah dan inayah yang Allah berikan, di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, mengabulkan hajat sahibil bait. Inti acara mengenang kembali haulan orang tua dari sahibil bait yang sudah meninggal dunia sudah berapa tahun? 11 tahun. Mudah-mudahan Sidin senantiasa mendapat curahan rahmat dan aban barakah di sisi Allah. Dosa Sidin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburan Sidin Allah ta'ala jadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para zuriat beliau, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Apa nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali? Wahai Sayyidina Ali, pian punya keluarga, pian punya abah, pian punya mama, pian punya kaidatu, dan seterusnya yang sudah meninggal dunia. Apa pesan Rasulullah? Ya Ali, ihdihim. Wahai Sayyidina Ali, hadiahi mereka. Wahai Sayyidina Ali, kirimi mereka. Wahai Sayyidina Ali, arwahi mereka. Wahai Sayyidina Ali, hauli mereka. Sebab orang tua keluarga yang sudah meninggal dunia, apabila kita hadiahi mereka, apabila kita kirimi mereka dengan bentuk apapun, intinya amal-amal ibadah yang baik, apabila kita kirimi mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat yang namanya malaikat hafazah, mendatangi anak buah nang mengirimi kuitannya itu. Apa tujuan Allah mengirim malaikat hafazah ke tempat itu? Untuk mengantarkan pahala yang telah dilakukan amal ibadahnya oleh anak buahnya, oleh keluarganya, oleh orang yang diundang oleh anak buahnya. Nah, jadi malaikat hafazah nang jadi pos membawakan balasan yang Allah berikan yang dilakukan di tempat anak buahnya itu. Nah, kemudian dibawa nilai ibadah itu oleh malaikat hafazah. Saking cahayanya itu luar biasa. Ujar Nabi, wahai Sayyidina Ali, cahaya amal ibadah anak buah yang melakukan taat dan ibadat kepada Allah Ta'ala itu cahayanya melebihi dari cahaya malaikat. Sampai-sampai cahaya malaikat itu hilang oleh lantaran cahaya amal. Nah, lalu dibawanya kemana? Kepada orang yang dihususkan oleh anak buahnya. Siapa? Mama abahnya. Nah, setelah sampai ke alam barzah, amal ibadah nilainya itu diterima oleh abahnya, diterima oleh mamanya. Bagaimana mereka menerimanya itu? Rasulullah bersabda, mereka menerimanya dengan sungguh luar biasa gembiranya, melebihi
kegembiraan sewaktu mereka masih hidup dikasih diberi oleh anaknya. Lagi hidup sidin rancak juga nang anaknya memberi duit, himong sidin bahagia sidin. Bilanya datang ke rumah ada basalaman anu langsung beisihan di tangan ta nang takarinyom. Bilanya kada habang hijau biru ngarannya itu himong sidin apalagi haratan kada berduit. Ada aja mama tuh berduit aja peraya gini beri tangan tetap dikasih. Nah sidin lagi hidup diberi oleh anak duit himong bener. Rasulullah bersabda kahimongan kegembiraan itu melebihi. Nang di sini nih sudah gembira benar. Tapi kalau mereka dihadiahi, diarwahi, dihauli, mereka menerima balasan itu sungguh melebihi daripada gembiranya daripada mereka waktu hidup menerima pemberian anak buahnya. Nah, hari ini kita lakukan itu. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di sini dibawa oleh malaikat hafadzah dan diterima oleh orang tua kita. Lalu apa yang dilakukan oleh kuitan kita di dalam kubur? Kuitan kita sambil kahimongan menerima kiriman. Apa yang diucapkan oleh sidin? Yang diucapkan oleh sidin adalah permohonan kepada Allah, doa kepada Allah. Apa doa mereka? Ya Allah, ulun punya anak, ulun punya zuriat, ulun punya keturunan. Ya Allah, berikan kelapangan, berikan ketenangan, berikan ketentraman, berikan kekayaan. Dengan harapan mudah-mudahan ditambah kekayaan, mereka tambah mengenang kepada kami yang sudah meninggal dunia ini. Nah kemudian yang terakhir, kita hidup di dunia ini disuruh oleh Rasulullah memikirkan masa depan. Masa depan itu ada dua macam. Masa depan yang akan kita hadapi selama hidup. Ini berapa udah umur? 40, 50. Nah ke depannya itu ngarannya masa depan. Disuruh juga kita memikirkan dengan artian menata hidup ke depan agar supaya setelah kita tata hidup ini nyaman untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumah nyaman, mbah itu pemakan ada enak. Ya kalau apa sih Pak? Ya nangka pasar tuhan. Kecuali hari-hari penting, hari-hari penting, ada tulak ya kan. Apa itu tujuannya? Ya menyongsong masa depan supaya masa depan itu ya cerah lah. Sekalipun itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi syariatnya perlu kita tata. Perlu kita atur. Enggak ditata, ujar orang kampung kita mohja. Ya jamuh, jamuh jadinya. Kalau kita tata dengan sedemikian rupa, insya Allah sekalipun kita yang menata, Allah yang menentukan. Namun ada lagi masa depan yang sebenarnya, masa depan hakiki. Kalau masa depan di dunia ini terbatas, bilanya kita mati selesai urusannya. Ada masa depan yang hakiki, masa depan yang abadi, yaitu kita disuruh memikirkan urusan masa depan akhirat. Apa di antara kaitan masa depan akhirat? Yaitu di antaranya kita disuruh selama hidup ini memikirkan bagaimana amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Memikirkan kita kaina pajangan betamuan lawan malaikat munkar dan nakir. Memikirkan kita kaina pajangan betamuan lawan malaikat Israel.
memikirkan apa yang kita pikirkan pada suatu saat nanti kita akan berada di alam barzah dan seterusnya. Imamuna Asy-Syafi'i beliau berkata, kullu samunyaan masa depan itu harus dipikirkan dan dinyatakan dengan usaha ikhtiar kita. Nah, diantaranya kita jangan masuk liang kubur. Dimapaam caranya supaya di dalam kubur ini kada kesakitan. Dimapaam caranya kita di dalam kubur ini nyaman. Dimapa caranya supaya di dalam kubur ini kada kegelapan. Dimapa caranya di dalam kubur ini kada kesunyian. Nah, Imam Syafi'i di dalam kitab Idah beliau menyebutkan, ujar sidin banyak orang nang di dalam kubur itu kegelapan, kesakitan dan sebagainya disebabkan oleh beberapa macam. Satu di antaranya kada kawa menjaga dan memelihara lidah dari ghibah. Nah, jadi usaha ikhtiar kita sekarang, kita disuruh menjaga mulut kita jangan sampai menguyak orang, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyambati orang, jangan sampai mengaramputi orang. Nah, ini lidah supaya kita nyaman di alam barzah. Yang kedua, jaga hati dari segala penyakit, wabil khusus dengki. Kada nyaman melihat orang nyaman. Nanja guru arsat nih nukar kendaraan pulang. Udahan ya kimpis banyak. Nah, ada yang lebih parah lagi. Ada samping hati kada nyaman, inya menghendaki supaya nikmat orang itu hilang. Ada yang lebih parah lagi, inya menghendaki nikmat orang itu tak kesorang. Ini parah lagi nih tah. Nah, lalu Imam Ghazali beliau memberikan bimbingan gimana caranya supaya jangan menggibah orang. Jangan katuju menggaduhi hal ehwal orang. Kita orang-orang. Bilanya katuju menggaduhi orang pakada nyaman hati. Bukti kada nyaman kena montong kada bergerak. Biar orang di sebelah kawin pulang rarana ya nggaduhi orang. Punya anak doakan aku juga. Nah itu dua. Yang ketiga, orang yang sering ngejar Nabi, apa ngarannya disiksa oleh Allah di dalam kubur oleh lantaran menyimpan emas perak ada di zakati. Ada kalau nang di dalam Al-Quran kaina emas perak itu diulah Tuhan menjadi api dan dibentuk oleh Allah api itu nang kaya gosokan. Sagan nang apa? Sagan menggosok awaknya. Nang memakai emas perak tetapi kada disakatinya. Kalau disakatinya tak apalah. Apalagi dikirimnya berdahuluan. Itu hebat lagi nang kaya Siti Hadijah. Siti Hadijah kada ada lagi beisian apa-apa. Sampai Hidin meninggal cuman tertinggal baju selambar. Itu pun semalam berapa tambalnya? 59 tambal. Adalah besian emas kada ada lagi. Asalnya banyak ujar orang kampung kita gandimpahan. Bakawin lawan Nabi habis. Kada begalang lagi, kada bakalong lagi. Kenapa? Maasi lawan Nabi. Jadi Nabi pun hendaklah sugi di akhirat kirim nang ada tuh. Yang kada dikirim kena aku bisa kau bawa ke manakah? Itu kita. Yang terakhir nomor 4. Kebanyakan orang yang disiksa oleh Allah di dalam kubur qadha hajatnya kada beres, bakamih bahiranya kada beres. Wisi itu rantan dengan najis. Sebuah wisi kita berlima samaan. Kita tatuha insyaallah kawah aja menjaga najis itu. Anak kita nya kada ngerti.
Nah lalu di apa solusinya? Kita keluar di WC, kita disuruh pakai capal, swallow. Nah tahu gak Bin? Sebab karena kan anak buah kita tuh keluar dari WC. WC itu ada mengandung banyak di bawahnya, apalagi kita bekas bebasuh. Nah kalau kada sampai 2 kulah kalau banyunya tuh. Nah kita jajah anak kita bakami tuntung, apalaginya bakami berdiri. Bilanya berdiri itu bajunya lawan keramik. Nah lalu tapu rancingan anak kita keluar sekalipun jadi basuh batisnya tapi masih tidak mengandung banyu itu, keluar bajajak di keramik, kita datang ke kami di situ juga bajajak. Apa akibatnya? Kada biris kita membasuh najis. Nah itu aja yang ulun sampaikan. Satu, jangan dulak arwah bahaul. Nah, apalagi pesan guru cakanya kawa kita seharian semalaman tuh jangan kurang daripada 40 orang wali, 40 orang ulama kita hadiahi, kita patuhi. Nah ya Allah 40, maksudnya 40 Fatihah sagan anak ulun si anu, Fatihah pula 40 sagan si anu. Kita hari Minggu tuh lebih 100 tuh kita hadiahi itu. Mudahan ada kalau kata-kata guru tuh kita patuhakan anak kita 40 orang wali, 40 ulama, insya Allah anak kita menjadi ulama karena yang amilin. Nah, itu satu, jangan bulak, jangan bosan, jangan ampih barwah, arwah, hadiah dan haul. Yang kedua, pikirkanlah masa depan kita yang abadi, yang hakiki, yaitu urusan kita mati setelah mati kaina atau di ketika kita hendak meninggal dunia. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.